kabar ya? Selamat sore Ibu Elis. Kabarnya baik, Ibu. Luar biasa. Saya lihat macam semakin semangat, happy. Macam bawaannya macam apa ya? Happy, macam buat yang biar kita secara online tuh macam seolah rasanya macam dekat tuh Iya, Ma. Terima kasih. Iya. Tetap happy terus ya, Ma ya. Iya. Ada ini sekarang pas kita lagi jaringan lagi bagus nih. Iya, Ma. Apa yang mau adain sampaikan ya hari ini tuh? Begini, Ma Elis, tujuan kita hari ini itu saya ingin menyampaikan bahwa saya hari ini nih lagi suasana batin tuh lagi tidak nyaman, Mama Elis. Karena tadi pagi di sekolah itu saya sempat menegur anak wali saya itu karena mereka itu membuang sampah sembarangan di kelas tuh, Mama Elis. Sedangkan dari awal itu sudah disampaikan bahwa saya sebagai wali kelas itu tidak menyiapkan tempat sampah. Dan yang sampah-sampah itu harus menjadi tanggung jawab dari setiap murid-murid. Tetapi tadi saya sangat kecewa dengan mereka, Mami Eli. Sama sekelas itu saya lihat sampah itu banyak sekali di lantai. Mereka beli jajan di kantin, di koperasi, permen-permen, kulit permen itu banyak sekali di lantai-lantai, Mami Elis. Jadi saya menegur mereka, saya marah anak-anak wali saya tuh, Mami Elis. Itu tujuan kita hari ini, Mami Elis, sehingga kita hari ini bertemu lewat daring untuk berkaitan dengan tujuan yang saya sampaikan itu, Mami Elis. Iya, adain. Tadi, macam sampah-sampah sekarang, terus yang dengan anak-anak tuh, macamnya kita sebagai guru ini nih, kita di kelas tuh pasti kita punya perhatian ekstra tuh dengan mereka tuh. Apalagi kalau di dalam suasana belajar, setelah belajar pun pasti itu suasana kelasnya menjadi kurang bagus kalau ada sampah-sampah. Itu kalau menurut Adein itu bagaimana ini solusi Adein supaya anak-anak walinya Adein itu bisa menempatkan hal-hal yang menurut Adein tadi tentang sampah supaya tidak lagi berserakan di lantai itu. Itu menurut Adein itu bagaimana supaya sampah-sampah itu tidak lagi berserakan di dalam kelasnya ADE. Iya, baik Mama Elis, untuk solusinya yang pertama itu memang dari awal itu memang saya tidak mau menyiapkan tempat sampah. Di sini saya melatih tanggung jawab dari anak-anak itu bagaimana mereka sadar tidak akan sampah. Di mana dari awal itu saya sudah menyampaikan bahwa sampah itu harus menjadi tanggung jawabnya. Ketika kamu beli makan di kantin, sampahnya itu harus simpan di dalam tas atau di dalam saku. Tetapi yang dilakukan anak wali saya itu, Ibu Elis, itu mereka membuang sembarangan. Jadi di sini kesadaran akan sampahnya itu tuh masih sangat rendah. Jadi solusi yang saya buat karena memang awalnya itu saya tidak ada tempat sampah, jadi solusinya saya akan mengadakan tempat sampah di dalam kelas. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas. Jika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, jadi anak tersebut konsekuensinya itu adalah mereka membuat tempat sampah. Jadi tempat sampah itu dibuat dari barang-barang bekas atau daur ulang itu sehingga bisa disimpan di dalam kelas. Begitu Mama Elis. Iya. Aduh Adein, saya dengar tadi luar biasa ya. Kalau berbicara tentang sampah itu sudah pasti berhubungan dengan tempat sampah. Pasti itu mereka tuh biasanya artinya sampah pasti ada tempat sampah. Tapi saya dengar Adein itu luar biasa ya, di kelas sudah ada kesepakatan bahwa sampah-sampah atau misalnya kulit-kulit jajan tadi yang anak-anak bawa itu tidak dibuang di tempat sampah, tapi disimpan di dalam saku atau di tas masing-masing. Itu menurut saya itu luar biasa, Adein. Bagaimana kalau menurut Adein itu
selain sampah-sampah itu dibuang, disimpan di saku atau di tasnya anak-anak walinya adik mungkin ada solusi lain selain tadi bahwa adik rencanakan untuk membuat tempat sampah dari di barang-barang bekas itu mungkin caranya seperti apa ya supaya bisa ada tempat sampah yang dari bahan bekas itu sama belajar lagi itu bagaimana ya Ade? Iya, baik Mama. Jadi di sini saya membuat tempat sampah dari barang-barang bekas itu misalnya di sekolah kami itu ada koperasi Mami Elis. Jadi di koperasi itu mungkin ada dos-dos bekas yang sudah tidak digunakan lagi, anak-anak bisa mengambil itu terus dibuat menjadi suatu barang yang kreatif, menjadi barang yang bagus dan itu bisa dipajang di kelas itu untuk dijadikan tempat sampah atau dibuat dari bambu itu nanti dibuat jadi seperti tempat sampah Mama Elis sehingga kita tidak perlu membeli lagi. Terus rencana juga saya solusinya itu adalah saya akan memanggil siswa ketika sudah ada tempat sampah tetapi mereka kesadaran untuk membuang sampah itu masih sangat rendah. Itu nanti saya akan memanggil siswa tersebut dan menyelesaikannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari situ saya bisa menggali mengapa mereka masih membuat hal yang sama. Di situ mungkin saya bisa mencari tahu masalahnya apa sehingga mereka itu kesadaran akan sampahnya itu mungkin bisa meningkat Mami Elis seperti itu. Iya. Luar biasa dari rencananya Ade tadi bahwa supaya mengurangi sampah-sampah berserakan di kelas tadi itu ada pembuatan tempat sampah dari bahan bekas, apalagi barang-barang bekas itu didapat dari lingkungan sekolah sendiri, tidak di anak-anak tidak dapat ambil dari jauh-jauh dari tempat yang jauh. Padahal ada tersedia barang-barang bekas di sekitar lingkungan sekolah, apalagi di koperasi sekolah. Kemudian rencana juga ada tadi mempraktekkan segitiga restitusi bagi anak-anak yang mungkin kesadaran sampahnya membuang sampah itu masih perlu ditingkatkan lagi. Itu dari rencana-rencana Ade mau anak-anak walinya Ade itu seperti apa besok-besok sehingga mereka punya rasa tanggung jawab untuk sampah yang sekarang mungkin menjadi masalah prihatin di kelasnya Ade. Mungkin Ade mau tuh supaya anak-anak besok tuh ke depannya seperti apa? Iya, baik Mami Elis. Harapan saya mau anak-anak wali saya itu, anak-anak didik saya itu menjadi siswa itu yang cinta akan lingkungan, di mana mereka itu harus bertanggung jawab, harus bisa menjaga kebersihan. Yang paling utama itu adalah mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab di sini dalam banyak hal. Salah satu contoh kecilnya tadi seperti sampah Mama Elis. Kalau sampah mereka sudah bisa membuang pada tempatnya, berarti tugas-tugas yang lain juga itu mereka bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua itu mereka harus menanamkan cinta akan lingkungan, di mana kalau misalnya mereka menjadi siswa di masa yang akan datang itu mereka harus bisa menjaga lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menimbulkan sampah di mana mereka tinggal. Dengan begitu lingkungan yang mereka tinggal itu menjadi sehat dan nyaman. Begitu Mama Elis. Itu harapan saya untuk anak-anak didik saya, terutama anak wali saya Mama Elis. Iya, ini terima kasih Adein, sangat luar biasa harapan Adein untuk
anak-anak Bali ke depannya itu, mungkin selain tanggung jawab tadi ada yang harapkan itu juga anak-anak cinta lingkungan. Iya, Cinta cinta lingkungan lingkungan. terhadap mungkin selain membangun kesadaran anak-anak untuk cinta lingkungan, mungkin dengan cara apa? Cara yang ada yang harapkan juga itu dari anak-anak tentang cinta lingkungan. Mungkin dengan selain dengan apa? Mengelola sampah supaya bisa lingkungan menjadi bersih, mungkin cara lain untuk anak-anak terapkan mencintai lingkungan, mungkin selain pengelolaan sampah. Iya, cinta lingkungan yang pertama itu selain mereka mengolah Iya, sampah, heeh. yang itu mereka bisa, mencintai lingkungannya itu merawat dan melestarikan, lingkungan yang ada, Mama Elis. Misalnya, Iya. dengan hutan, mereka tidak menebang Oh iya, sembarang hutan. Dengan di situ mereka mencintai lingkungan, mereka menjaga lingkungan, sehingga generasi yang akan datang itu masih bisa merasakan. Atau mereka tidak membuang sampah sembarangan karena, yang sering terjadi di Indonesia itu kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti akan mhm. terjadi banjir. Iya Otomatis iya, kalau terjadi banjir pasti dampaknya juga akan kita manusia yang iya rasakan. iya, betul betul. Jadi mulai dari dini saya mengajak mereka agar bisa mencintai lingkungan dengan hal yang paling sederhana, seperti itu, Mami Elis. Iya. Aduh, adein, luar biasa sekali itu dari topik kita hari ini macamnya seru sekali itu dari apa? Dari menanamkan rasa tanggung jawab anak tentang sampah, Sampah ya. cinta lingkungan. Padahal ternyata kita punya waktu nih. Maunya pingin Iya, lanjut lagi, gitu, ternyata kita iya. waktu nih. Mungkin terima kasih banyak adein. Hari ini kita sudah ketemu luar biasa. Saya banyak sekali mendapat pengalaman dari adein. Terima Iya. kasih. Terima kasih banyak juga Mami Elis, saya banyak mendapatkan pengalaman juga dari Mami Elis. Terima kasih Mami Elis, selamat sore. Ya, selamat sore. Oma kita lanjut, Iya, lanjut. kita Baru kan lanjut setelah itu refleksi. refleksi. Oke. Iya. Oke, kita lanjut Oma ya. Selamat sore Mami Elis, apa Selamat sore, kabar hari Ade. ini? Aduh, luar biasa. Kabar baik, Ade. Ade Saya lihat juga Mami bagaimana Elis, kabar? Sehat, ya? kabar baik Mama. Iya. Saya lihat Mama Elis hari ini semangat sekali. Aduh, Apa terima kasih. Iya, Mama Elis. Ya. Mama Elis hari ini kabarnya baik sekali. Mmm, Bagaimana Mama Elis tujuan kita hari ini? Kita bertemu di daring ini, adakah sesuatu yang ingin Mama sampaikan? Aduh, Ade, pas kita ketemu nih, Sani mau omong dah Ade ini, sekarang kan tugas satu, tugas kita sih sebagai guru di sekolah pasti banyak sekali kita punya tugas pokok menjadi profesi kita itu. Kemudian sekarang lagi dengan sibuk-sibuk dengan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, Iya, pasti banyak sekali kesibukan dengan fokus dengan mendalami atau memahami modul-modul. iya. Kemudian dengan sekarang yang muncul lagi ini nih tugas ini persiapan akreditasi nih. Aduh, adik. Oh, begitu Tahu Mama tuh Elis. kalau mereka adik punya sekolah mungkin kalau sudah pasti Iya, dia punya hmm, bayangan tuh pasti iya sangat-sangat betul Mama. butuh butuh tenaga, butuh pikiran, fisik pasti itu bertambah itu, Iya. persiapannya pasti bertambah. Kemudian dengan tugas lagi sebagai ibu rumah tangga tuh Oh, pasti begitu. lebih-lebih lagi itu. Nah, itu Iya, yang maksud iya, saya mau sampaikan bagaimana saya punya kita berbagi ini tentang saya beban tugas ini nih siapa iya. tahu mungkin ada Beda, iya. gitu kan. Oh, baik Mama Elis ya. Berarti tujuan kita sore ini adalah, Mama Elis pengen berbagi bagaimana Mama harus bisa, me-manage waktu, di mana, tugas sebagai guru, terus ditambah lagi sebagai ada tugas guru penggerak, ditambah lagi dengan, persiapan akreditasi. Iya, Itu memang kita tahu kalau kita berbicara tentang akreditasi itu pasti kita harus membutuhkan
tenaga yang banyak ya, tenaga, mamanya pikiran. pikiran, mana lagi sebagai ibu rumah tangga kita harus mengurus rumah. Oke baik Mama, berkaitan dengan, masalah-masalah itu tadi, bagaimana, rencana Mama atau strategi apa yang bisa Mama lakukan sehingga semua pekerjaan itu tuh bisa teratasi dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik? Apa yang bisa Mama lakukan, strategi atau rencana yang Mama buat ke depan itu seperti apa? Itu yang selama ini selama ini yang saya sudah buat tuh Ade, kalau tugas kita sebagai guru itu sudah pasti. Itu sudah Iya, pasti, persiapannya itu dari, perangkat pembelajaran, mungkin dengan asesmen-asesmen, itu sudah menjadi, bagian dari diri kita, bagian dari diri iya, kita atau bagian dari profesi kita. Tapi sekarang tuh tugas yang, guru penggerak itu selama ini mungkin dari awal-awal itu mungkin masih merasa sulit karena, butuh penyesuaian, karena mungkin iya, dari tugas kita yang, biasa dengan, tugas tambahan seperti, pendidikan guru penggerak ini, gerak, iya, itu, selama ini saya buat misalnya contoh dalam pembahasan modul-modul. Pembahasan iya, modul-modul itu, di LMS itu saya biasanya, oh ini ada due date-nya, lebih cepat, due date-nya lebih iya, cepat, atau belajar mandiri, berarti saya fokus dulu di belajar mandiri, setelah belajar mandiri itu pemahaman modul di, poin-poin mulai dari refleksi, mulai dari diri dan eksplorasi konsep itu setelah selesai saya lihat kembali, lihat lagi tugas-tugas. Tugas-tugas yang due date-nya paling cepat itu yang saya kerjakan duluan. iya, Itu, dalam, setiap kali, hal-hal yang saya buat atau langkah-langkah yang saya buat selama ini supaya saya punya tugas itu dia berjalan tepat waktu dan juga, tidak ada, hambatan-hambatan. Itu tuh. iya. Aduh ternyata begitu Mama Elis ternyata bisa membagi waktu bagaimana, mengurus itu tugas-tugas yang ada di guru penggerak, Iya. selain itu bagaimana menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan persiapan akreditasi. Baik Mama Elis, selama Mama Elis, menyelesaikan tugas-tugas itu, apakah ada dukungan dari pihak-pihak mana yang mendukung Mama Elis sehingga Mama Elis itu tidak pernah putus asa, Mama Elis itu Iya. tetap semangat, tidak pernah pantang menyerah menyelesaikan tugas-tugas itu. Iya, untuk dukungan itu yang pasti, kalau selama ini pengalaman, dalam me-manage tugas-tugas tersebut itu dukungan yang pertama itu pasti ada motivasi dalam diri. Iya, Motivasi dalam diri itu bahwa, "Oh, saya harus bisa. Kenapa orang lain bisa?" Banyak, ada teman-teman yang, saling berbagi bahwa, "Oh, Kak Elis itu modul tuh nanti dia punya teknik-tekniknya seperti ini. Nanti iya, kita cari yang due date-nya paling cepat, kalau yang agak lama kita bisa supaya bisa ambil jeda waktu istirahat." Saya bilang, iya, "Oh ternyata kenapa ya teman-teman lain bisa, saya harus bisa." Itu mungkin iya, dukungan utama tuh dukungan harus dari dari dalam iya, diri, harus heeh, dari dalam diri, supaya kita bisa karena yang me-manage, segala tugas itu bukan orang lain, kita sendiri yang me-manage. iya, Berarti harus ada motivasi diri, itu dukungan yang paling utama. Kemudian mungkin kalau di sekolah itu dukungan yang paling support yang paling penting juga itu rekan-rekan guru, kepala iya, sekolah. Karena kepala sekolah selama ini kadang memberikan tugas itu kalau dulu kita bisa diberi itu sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran sudah bisa diubah, iya, ya misalnya oh ini bisa di-handle oleh teman lain. Itu kalau di sekolah. Kalau teman-teman guru itu dukungan bisa karena mungkin di sini saya di sekolah saya itu mungkin masih saya yang calon oh benar, masih jadi saya di yang sekolah calon guru guru penggerak iya, sehingga dukungan dari teman-teman itu memberikan motivasi, Kak Elis itu bisa. Aduh Kak Elis kalau kalau Kak Elis sudah mulai lemah, Kak Elis mulai putus asa itu bagaimana tiba-tiba kami dipanggil toh, tiba-tiba oh kami iya, dipanggil, benar, nanti kami mau belajar lewat siapa? Saya bilang hanya dengan kata-kata motivasi itu dari teman-teman itu mungkin pembangkit semangat kita supaya kita iya, lebih semangat lagi.
kalau misalnya di kelas itu mungkin dukungan yang penting juga itu anak-anak. Anak-anak Iya, dengan kepolosan mereka, apalagi di SD itu ADE anak memang luar SD biasa. benar. Ya, Iya, dengan kepolosan mereka, kita merasa terhibur. Justru di tengah tugas-tugas yang banyak ini, kita merasa rindu untuk ke kelas. Aduh, saya harus ketemu saya kelas, punya iya. anak. Ya, apalagi anak-anak yang menurut kita bahwa anak-anak yang bikin kita happy, bikin kita gembira, itu kita pinginnya, oh Pengen biasa, ketemu, iya, Mami Elis. bikinnya Apalagi mengajar anak SD ini pasti mereka tuh polos-polos, Mami Elis deh. memang sangat pokoknya seru. Mereka tuh bila kita berpakaian saja mereka tegur. Mereka Iya, Mami. tegur, aduh ibu nih baju baru, aduh ibu nih macamnya baru, macamnya ini baju belum pakai ibu, itu mereka polos itu tuh. Itu Iya, memang berarti itu. dari dukungan-dukungan mereka itu membuat saya semua tugas itu saya bisa handle secara pelan-pelan, secara baik dan tertata dan mungkin sedikit-sedikit tidak tertunggak. Ya, itu ada. Iya, baik. Ternyata, saya dengar dari curhatannya Mami Elis ya, ternyata dukungan dari teman-teman sekolah, apalagi dukungan yang paling yang bikin happy dan bahagia itu adalah siswa di kelas ya, Iya, Mami iya. Elis. Apalagi anak-anak SD nih pasti mereka tuh polos-polos, pasti bikin kita bahagia. Jadi itu yang membuat Mama Elis itu tetap semangat. Sampai dengan hari ini juga Mama Elis masih tetap semangat. Tetap harus semangat. Iya, Mami Elis, harus bisa mengikuti jejaknya Mami Elis, tetap Iya. semangat. Ya, Iya. baik Mami Elis, itu tadi sudah banyak hal berkaitan dengan dukungan, apa semua. Ini sekarang, bagaimana harapan Mama? Harapan Mama Elis itu agar beberapa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam waktu yang bersamaan itu, harapan Mama Elis itu bagaimana sehingga antara tugas guru penggerak, tugas sebagai guru di sekolah, dan apalagi untuk persiapan akreditasi, harapan Mama itu bagaimana? Iya. Harapan saya itu ada, memang mungkin kalau misalnya tuh, sebagai guru, harapan saya itu, saya mau anak saya itu, anak saya tetap meskipun dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, Ya, tugas-tugas tambahan, tapi saya tetap, bahwa kehadiran, saya itu pasti ditunggu oleh anak-anak. Saya mau anak-anak itu di kelas saya itu tetap melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, dengan pola pendekatan saya di kelas. Kemudian untuk di guru penggerak itu saya mau tuh harapan saya tuh selesai tepat waktu. Artinya misalnya, oh modul ini saya tidak terlambat. Meskipun iya mungkin benar. kemarin-kemarin kita disibukkan dengan tugas yang Benar, banyak, ya, tapi ada salah satu yang mungkin merah. Mungkin harapan saya ini supaya kedepannya itu saya punya tugas-tugas itu diatur secara baik, dilengkapi lagi tugas-tugasnya itu tidak macam keteteran tuh supaya jangan keteteran, sampai iya, saya kejar waktu lagi. iya, Itu kemudian kalau misalnya persiapan akreditasi itu biasanya balance dengan kita punya tugas-tugas di tugas di kelas, sekolah, tugas-tugas iya, sebagai guru. Paling tidak ada waktu kosong saya kerja. Itu mungkin harapan saya supaya misalnya sebagai tim untuk akreditasi, dalam tim itu semua yang dipersiapkan itu bisa berjalan dengan baik dan pada saat ada kegiatan akreditasi atau visitasi itu semuanya bisa berjalan dengan jalan lancar. dengan Iya, baik. iya, iya. Iya, baik Mama Elis, terima kasih banyak. Saya begitu banyak mendapatkan trik-trik dari Mama Elis, bagaimana bisa me-manage waktu dengan baik, dihadapkan dengan tugas-tugas sekolah yang begitu banyak, mana tugas rumah. Jadi untuk sore hari ini saya mendapatkan banyak pencerahan dari Mama Elis. Nanti pada saat kita loka karya nanti saya pengen bertemu dengan Mama Elis lagi, bagaimana saya mau mendapatkan trik berbicara secara tatap Trik. muka langsung Mama Elis. Saya mau bertemu langsung biar Mama Elis bisa membagi trik agar tugas-tugas yang dalam waktu yang bersamaan itu kita dapat berjalan dengan baik. Iya, Ya iya. baik, Mama Elis, terima kasih banyak untuk triknya hari ini. Selamat sore Mama Elis. Nanti
kita bertemu lagi di lain waktu. Iya, selamat sore Ade Ein. Terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan hati saya. Kita berbagi pengalaman. Iya, Iya, tapi saya juga mendapatkan banyak hal. Itu trik sebenarnya, Mama iya, Elis iya. membagikan trik kepada saya. Iya, Iya. terima kasih. Terima kasih Mama Elis. Ya, Oke, selamat sudah. sore. Selamat sore Ade Ein. Iya, sudah ya. Berarti kita uh, lanjut Ini dengan refleksi ya. refleksi, ya. Iya, Ya, Emak duluan ke saya. oke. Kita pakai tulis atau kita langsung ngomong, Emak? Kita omong dulu sebentar, atau kita isi dulu baru refleksi. Kayaknya Kita isi langsung kita. dulu, langsung saja. Nah, Nah, sebentar baru isi. Terima kasih Ade Ein. Hari ini luar biasa untuk kita berdua. Uh, ya, kita berdua hari ini luar biasa dari langkah-langkah tadi kalian sudah masuk dari Ade Ein tadi sudah masuk di alur tirta mulai dari tujuan kemudian dari tujuan identitas rencana aksi dan tanggung jawab tadi kita kalau dari saya untuk Ade Ein itu sudah luar biasa, sudah bagus sehingga kita macam terbawa dengan alurnya. iya. Kemudian terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga kita enak ngobrol. Kalau misalnya kita kalau memberikan pertanyaan tertutup, paling kita tuh macam Menjawab. macam sudah macam diam di tempat, tapi kita mengalir, macam Kita mengalir, iya, bawaannya benar. mengalir karena mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka tadi membuat kita macam natural, kita omong apa adanya karena dari pertanyaan-pertanyaan dari Ade Ein yang ajukan tadi untuk mungkin yang perlu diperbaiki tadi saya minta maaf tadi karena saya tadi sementara saya lihat waktu sehingga kita takut nanti ini apa tuh nanti kaget kita di luar konsep, akhirnya kita lari dari alur tirta. Itu saja mungkin Ade Ein. Terima kasih banyak untuk kegiatan coach dengan coach kita hari ini. Iya, baik. Terima kasih Mama Elis. Untuk kegiatan kita tadi sama seperti yang Mama sampaikan tadi bahwa kita berjalan itu mengalir saja karena memang masalah yang kita temukan di sekolah dan yang kita rasakan sehingga apa yang kita omong itu tuh mengalir saja tanpa ada skenario atau tanpa ada dibuat-buat. Jadi kita buat itu dan kita percakapan tadi memang sesuai alur tirta. Cuman mungkin tadi tuh di bagiannya saya sebagai coach tadi tuh Mama Elis yang di Mama Elis itu mungkin saya tuh ada sedikit ini sehingga saya tanya itu yang di pertama sama merasa. jadi itu kayak ada satu pertanyaan tertutup jadi saya juga sempat kaget mungkin tapi akhirnya sudah berjalan sesuai itu memang mungkin kekurangan dari saya itu yang di tujuan atau identifikasi tadi itu sama sih menyampaikan satu pertanyaan tertutup. Tetapi pada akhirnya kita berjalan saja mengalir apa adanya sehingga masalah yang dari kita dan kita sendiri yang menemukan solusinya. Iya, seperti itu. Dan umpan balik yang dari Mama Elis tadi juga itu memang benar-benar membuat saya itu bagaimana mencari solusi terhadap ini untuk ini itu bagaimana. Jadi saya harus pecah otak juga. Mama Elis ada mau tanya apa lagi ini nih? Maksud susah kata kunci kan sudah berulang-ulang. Ini saya harus tanya lagi nih. Tapi saya tidak menunjukkan, tapi saya harus berusaha untuk tapi bagus lah, mantap kita ini hari bagus. Tapi macamnya lebih keren yang hari ini. Iya, Emak. Baru saya melihat kita itu memang jalan sesuai apa adanya, bukan melalui skenario atau apa. Jadi kita berjalan dan benar-benar sesuai alur tirta. Iya, jadi mantap ya. Seperti itu, Emak. Oke, mantap.